Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, mahasiswaku sekalian, pada metode casework, pada mata kuliah metode casework di Kesos UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang formulir-formulir atau biasa kita sebut saja dengan form, ya, pada praktek pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga. Ya, kita tahu pada praktek Peksos diharuskan terbiasa dengan mengisi form-form sebagai catatan kasus klien, ya. Ini penting untuk menelusuri kasus, untuk dokumentasi, untuk yang paling penting adalah bagaimana untuk merumuskan intervensi dan memonitoring pelaksanaannya, ya. Form-form yang dibuat ini adalah form-form untuk praktikum Kesos, praktikum di prodi Kesos sebenarnya. Namun ini juga saya perkenalkan pada mata kuliah ini karena ini sangat terkait, ya. Metode casework adalah metode yang digunakan secara dominan di praktikum 1 kesejahteraan sosial selain metode group work, ya. Form-form ini nanti akan coba dilatihkan agar mahasiswa terbiasa juga pertama kali mengenal, lalu kemudian terbiasa nanti digunakan pada saat praktikum. Baik, pada file yang telah saya share minggu lalu, file Excel, ya, jika dibuka itu banyak sekali sheetnya, ya. Namun kita hanya mulai dari sheet kelima, ya, karena sheet 1 sampai dengan 4 adalah itu untuk keperluan praktikum. Baik, form pertama adalah form pernyataan kesediaan menjadi klien, ya. Form ini biasa kita sebut dengan consent, ya, inform consent. Ini hanya salah satu contoh saja, tentunya banyak model yang lainnya. Di sini jika kliennya bisa menulis sendiri, ya dia bisa lakukan sendiri. Tetapi jika klien adalah anak kecil atau anak penyandang disabilitas yang tidak bisa menuliskan, ini bisa diwakilkan oleh pengasuhnya atau oleh orang tuanya. Di sini saya nama siapa ditulis dengan sukarela menyampaikan permasalahan. Ada siapa, tulis di sini diri kita, yaitu Peksos, ya, pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ya, setelah saya mengerti dan memahami penjelasan dari praktik tentang tugas dan tanggung jawab praktikan praktikum 1 Kesos. Oleh karena itu, saya setuju untuk bekerja sama dengan praktikan melakukan tindak lanjut yang dibutuhkan bagi permasalahan yang saya sampaikan. Ya, ini karena kebutuhan untuk praktikum jadi bunyinya seperti ini. Tapi nanti ketika di lembaga mungkin ketika kalian bekerja di lembaga mungkin bunyinya ya sebagai Peksos, gitu, ya. Di sini ada tantangan klien dan praktikan. Ini kontrak awal, ya. Tentunya kalau kita lihat kalau kita ingat bagan di tahap engagement, setelah beberapa tahap di awal, step-stepnya, ya, pada engagement, yang di akhir adalah isi form, ya. Nah, ini bisa dimaksud
Ini yang dimaksud dengan form ya, bisa form kontrak awal ya. Lalu di sheet selanjutnya ada form penerimaan. Form penerimaan klien ya, di sini adalah ini masih dalam tahap engagement, bisa di tahap engagement. Setelah sudah terbangun kesepahaman, setelah kita sepakat bahwa klien bisa diterima menjadi klien di lembaga karena lembaga punya layanan-layanan yang diharapkan oleh klien. Setelah diorientasikan dengan tahap-tahap pelayanan lembaga, masuk dengan form kontrak klien itu dan penerimaan. Nah, penerimaan di sini adalah data tentang klien. Nah, jika klien merupakan klien rujukan dari lembaga lain, mungkin sudah dibekali dengan form atau informasi awal klien, tapi mungkin saja belum ya. Jikapun sudah, bisa juga diulang ya dengan data awal ini. Form penerimaan ini bisa tadi kalau yang saya contohkan tersirat bahwa klien adalah klien voluntary ya, yang datang dengan keinginan sendirinya, atau dengan rujukan bisa dengan bisa involuntary client ya, baik dengan mandat maupun tanpa mandat. Di sini bisa saja yang datang kemudian adalah bukan kliennya itu sendiri. Bisa jadi laporan datang awalnya adalah orang tuanya dulu, misalkan kliennya tidak dibawa. Ini bisa juga ya. Intinya form penerimaan klien ini tidak harus klien yang datang sendiri ya, bisa juga laporan awal dari siapapun itu. Misalkan ada kasus kekerasan, tetangganya datang untuk melaporkan, bisa juga sebagai laporan awal, tapi tetap yang data yang diisi adalah data yang dilaporkan si klien itu sendiri. Misalkan saya melaporkan anak tetangga saya yang mengalami abuse, saya datang ke layanan konsultasi kesejahteraan keluarga, kemudian saya berikan data ini ke Peksos yang berjaga di sana ya, untuk kemudian nanti mungkin pada Peksos akan menilai kasus ini bisa dilayani atau tidak ya. Jika bisa dilayani, nanti pada sesi berikutnya apakah klien itu dibawa ataukah Peksos sendiri yang datang ke tempat klien, itu bisa teknisnya seperti apa. Oke, ini ada data-data yang diisi, ada waktu permasalahan terjadi juga ya. Ini laporannya ya, laporan gambaran permasalahan bisa diceritakan oleh terlapor, atau kalau yang datang klien sendiri bisa klien sendiri cerita. Oke ya, ini diisi semua. Catatan untuk tindak lanjut ini adalah yang isi Peksos sendiri ya, atau bagian penerimaan. Misalkan di kantor itu ada front office-nya yang berjaga, tergantung dari lembaga menyeting siapa yang duduk di situ, piket ya. Nah, belum tentu dia akan menangani kasus ini, tetapi dia yang menerima kasus di awal ini, maka dia yang memutuskan kategori kasusnya apa, darurat atau tidak darurat, keterdesakannya apa, rencananya apa, ditangani oleh siapa, seperti itu ya.